Hai guys, film dimulai pada malam hari yang memperlihatkan pertandingan American Football yang dihadiri oleh banyak orang. Terlihat saat itu si Patrick datang membawa wadah minuman yang besar hingga menggeser para penonton sampai terjatuh. Sementara itu SpongeBob pun mengucapkan terima kasih kepada Tuan Crab karena sudah mengajaknya menonton pertandingan ini meski pada akhirnya dia tetap harus membayar. Pertandingan antar sekolah berlangsung sangat seru guys. SpongeBob menonton pertandingan ini dikarenakan ingin memberikan dukungan kepada Peril yang menjadi cheerleader atau cheerleader. Namun di sini justru Tuan Crab malah memanfaatkan momen tersebut supaya SpongeBob jadi pemandu sorak untuk mempromosikan restoran Krabby Patty-nya. Karena mumpung banyak orang, sang Tuan Crab menggunakan strategi tersebut. Sedangkan setelah minuman itu habis, si Patrick langsung mengganti pakaiannya menjadi seorang serif, lalu pergi ke atas para penonton menggunakan tali yang dibawa karena ingin pergi ke kamar mandi. SpongeBob pun memberikan nyanyian untuk menyemangatinya. Si Patrick harus menuju ke atas menginjak wajah orang menggunakan sepatu berdurinya. Hanya sampai di situ saja, ia juga mengambil makanan milik orang lain, hingga pada akhirnya si Patrick pun telah tiba di atas. Ia lalu langsung masuk ke dalam, padahal ruangan itu bukanlah WC, melainkan tempat stand penyiar. Karena si Patrick sudah kebelet, akhirnya terpaksa ia pun melakukannya di sana, sehingga membuat si penyiar itu langsung berteriak. Dan tepat bersamaan dengan itu, permainan pun telah dimulai. Saat itu pemandu sorak pun mulai tampil di depan para penonton. Di sini Tuan Crab sangat senang sekali melihat putrinya menjadi pemandu sorak. Alasannya tak lain, ternyata Tuan Crab ingin supaya Peril mempromosikan restorannya di depan semua para penonton. Tentunya si Peril pun merasa jengkel kepada ayahnya. SpongeBob memberitahu Tuan Crab jika mungkin saja Peril tidak mendengarnya. Namun Tuan Crab yakin jika pasti Peril akan mempromosikannya. Tak lama dari itu, si penyiar langsung menyuruh kedua para pemain untuk berkumpul, hingga pada akhirnya pertandingan antara tim biru dan tim merah pun dimulai. Awal pertandingan itu, tim merah bernomor 9 melakukan trik licik dengan mencungkil mata lawan, kemudian menggelitiki pemain lain lalu memutar kepala lawan, sehingga bola itu pun berhasil masuk. Tim merah dapat 1 poin, Peril dan temannya mulai goyah karena tim yang didukung telah kebobolan. Bahkan saat tim biru bernomor 8 baru saja memegang bola, tim merah mulai mengeroyoknya. Lalu saat bola itu mendarat di tim biru, tim merah langsung memasukkannya ke dalam karung. Kecurangan mulai terjadi di mana-mana. Peril dan pemandu sorak lain tetap memberikan dukungan. Begitupun dengan SpongeBob, dari atas ia memberikan dukungannya juga. Siapa yang menyangka ternyata selama si Patrick berada di ruang penyiar, dia telah duduk bersama dengan si penyiar itu. Si penyiar itu mengomentari jika pertandingan ini sangat buruk. Hal ini dibuktikan dengan para pemain tim biru yang sudah babak belur karena melawan kecurangan dari tim merah. Peril kemudian menyemangati para pemandu sorak agar tetap tenang, pasti tim mereka akan menang nantinya. Yang harus dilakukan hanya memberikan sebuah keceriaan terbaik agar para tim biru bisa termotivasi. Namun menurut salah satu teman Peril, sebelumnya mereka tidak pernah bisa melakukan keceriaan terbaik. Ditambah lagi Betty temannya masih belum pulih akibat cedera karena pernah melakukan keceriaan terbaik. Namun Peril tetap memberikan semangat kepada teman-temannya, pasti mereka bisa melakukan itu. Hingga disinilah setelah semuanya berkumpul dan menari, Peril pun langsung meloncat ke atas. Tentunya hal itu membuat beberapa temannya yang berada di bawah sekuat tenaga untuk menahan berat badan Peril yang sangat berat. Mengetahui jika putrinya telah berhasil, Tuan Crab langsung memperingatkan Peril untuk segera mempromosikan restorannya, karena sekarang penonton sedang tertuju melihat mereka. Tuan Crab dan SpongeBob kemudian langsung melakukan tarian uniknya, lalu melempar selembaran kertas yang bertuliskan Krabby Patty ke wajah Peril, sehingga membuat pertahanan pemandu sorak langsung amburadul terjatuh. Di sini Peril tak sengaja menindihi salah satu pemain tim merah dan bolanya yang tersangkut di lubang. Kejadian ini sangat langka, kedua tim yang melihatnya langsung segera berbondong-bondong untuk mendapatkan kembali bola itu. Namun dengan sangat mudahnya Peril malah berhasil menumbangkan kedua tim itu dengan sangat mudah. Dan Peril berhasil memasukkan bola itu ke gawang.
Dalam waktu yang sangat singkat, Pearl pun berhasil menjadi pemenang dalam permainan itu. Semua para penonton langsung memuji kehebatan Pearl karena meski hanya seorang diri, namun ia telah mencetak angka. Keesokan harinya, Pearl pun kini sudah menjadi buah bibir dari kalangan semua orang. Ia pun dikerumuni oleh orang-orang yang ingin meminta tanda tangan karena berkat aksi kerennya di pertandingan. Tak hanya itu saja, saat dia sedang berada di lemari loker, sang pelatih datang yang sudah mencari Pearl kemana-mana. Si pelatih itu sangat bangga kepada Pearl karena hanya dalam semalam ia bisa mengguncang dunia dengan aksi terbaiknya. Sang pelatih meminta Pearl agar bergabung ke dalam timnya, pasti dengan adanya Pearl tim mereka bisa menang. Namun di sini Pearl mengatakan kepada pelatih jika ia lebih senang menjadi pemandu sorak saja. Ia tak tegas harus keluar dari pemandu sorak. Saat itu bel berbunyi pertanda jam masuk pelajaran. Dengan kekuatan Pearl membuat sang pelatih tak sengaja terdorong olehnya hingga ia hampir dibuat pingsan. Setelah beberapa saat, terlihat sang pelatih sedang melatih para anak muridnya. Pelatih itu senang saat melihat kedatangan Pearl yang memakai kaos warna biru. Itu tandanya Pearl sudah memutuskan bergabung bersama dengan timnya. Pearl kemudian segera dipersilahkan masuk ke dalam lapangan, namun Pearl malah berjoget-joget sebagai pemandu sorak. Oleh sebab itu, sang pelatih langsung memberikan dasar-dasar pelatihan. Yang pertama, Pearl harus berlari sekuat tenaga. Ketika Pearl sudah mengerti, ia pun langsung berlari hingga menyebabkan berbagai retakan pada tanah. Getarannya cukup besar membuat si pelatih itu langsung segera memberhentikan Pearl. Pelatihan berikutnya, sang pelatih mengajarkan bagaimana cara untuk menangkap bola, akan tetapi Pearl malah menunjukkan bakat menari pemandu sorak. Sehingga beberapa bola yang terlempar tadi tidak ditangkap oleh Pearl, otomatis bola itu mengenai sang pelatih. Selanjutnya, sang pelatih menunjukkan teknik cara mendorong musuh agar Pearl mau mempelajarinya. Siapa yang menyangka ternyata Pearl dengan sangat mudah bisa mendorong jauh pelatih itu sampai jatuh ke jurang. Pearl pun langsung berlari dan meminta maaf. Tak lama dari itu datanglah ambulan yang muncul dari dasar jurang dan berjalan mundur mengatakan pelatih itu ke tempat asalnya. Di sini untuk sementara waktu pelatihan telah usai, si pelatih itu sudah tak tahan lagi dengan tubuhnya yang sudah babak belur. Di sisi yang lain terlihat 3 orang yang sedang mengadakan audisi pemandu sorak. Orang yang berada di tengah mengatakan jika mereka memiliki sepatu ukuran paus. Salah satu peserta dengan suram masuk terlebih dahulu untuk menunjukkan kemampuannya, namun si wanita itu tak begitu antusias untuk menjadi seorang pemandu sorak menggantikan Pearl. Ia pun kemudian langsung segera menepi, lalu datanglah Squidina yang mengatakan jika ia datang untuk membuat film dokumenter tentang bergabung dengan regu sorak. Squidina berusaha menaruh kamera itu di topinya karena kamera itu cukup berat yang membuat Squidina tak kuat mengangkat, alhasil kepala Squidina terbalik ke tanah. Squidina pun tak mempermasalahkannya asalkan dia bisa mendapat video dokumenter itu. Tim sorak lalu langsung mengusirnya karena mereka tak butuh itu. Peserta berikutnya bernama Frederica. Dia datang ke sini untuk menunjukkan bakat kemampuannya yang bisa menari memutar-mutar. Para juri pun terpukau dengan kehebatan Frederica. Ia pun menunjukkan satu keahliannya lagi dengan menari dan bernyanyi. Sehingga tentunya ia sudah dipastikan bisa lolos masuk ke dalam seleksi ketat itu. Para ketiga juri pun ingin ia masuk ke dalam timnya karena dia sangat hebat, namun di sini ada kejadian yang tak mengenakan. Halnya saat melakukan atraksi justru kakinya malah terpotong. Salah satu penonton yang mengaguminya langsung segera menghampirinya, lalu mematahkan kakinya. Lalu datang dokter yang ingin membantu. Namun dia juga mengalami nasib yang sama, begitupun dengan para penonton satu persatu yang ingin membantu. Namun kaki mereka pun mengalami patah tulang. Di sisi lain terlihat Tuan Crab yang ingin menawarkan kepada ketiga juri itu jika ada satu orang lagi yang bisa menjadi seorang pemandu sorak. Tuan Crab meyakinkan SpongeBob pasti dia bisa untuk melakukannya. Jika SpongeBob berhasil masuk ke dalam klub itu, maka restoran Krabby Patty pasti akan ramai karena mendapat promosi secara gratis. Tuan Crab langsung melemparkan SpongeBob ke arahnya. Di sini ia pun langsung menari seperti para pemandu sorak lainnya. Terbukti aksi SpongeBob telah berhasil memikat ketiga juri itu. Hal itu membuat ketiga juri langsung segera memutuskan jika SpongeBob akan menjadi rekan mereka menjadi pemandu sorak. Dan kemudian Tuan Crab pun kegirangan.
Singkat cerita, malam pun tiba, pertandingan dimulai. Saat itu Perel sangat gugup, namun ia tetap masuk ke dalam pertarungan dengan tim biru. Sedangkan si Patrick telah menjadi salah satu penyiar dalam acara pertandingan itu. Karena si penyiar asli telah dikunci oleh si Patrick, semua orang yang mendengarnya, si penyiar itu sudah tak bisa masuk lagi ke dalam untuk menghentikan si Patrick. Lalu kakek tua mulai meniup peluit, tanda permainan dimulai, tim lawan mulai menendang bola, Perel yang berhasil menangkapnya. Perel bingung apa yang harus ia lakukan dengan bola itu. Sang pelatih menyuruh Perel untuk berlari secepat mungkin dan melemparkan bola itu ke tim lain, namun Perel malah lari menerobos musuh-musuhnya. Terbukti dengan berat badan Perel yang sangat jauh melampaui para pemain itu, dengan sangat mudahnya Perel berhasil menyingkirkan mereka semua tanpa terkecuali. Perel berhasil masuk gawang lawan dan jadi pemenang. Sejak saat itu Perel pun sangat menyukai permainan tersebut. Seiring berjalannya waktu, kini Perel selalu saja menjadi primadona bagi para penonton karena ia selalu saja menang dalam kejuaraan. Ia juga sering dilatih hingga membuat sang pelatih babak belur. Sedangkan dengan santainya si Patrick terus bisa menjadi seorang penyiar gadungan. Dalam pertandingan ini, meski lawannya berotot semua, namun Perel bisa dengan mudah menaklukkan mereka. Perel juga dilatih cara menembak dengan benar menggunakan lubang di tubuhnya itu. Di setiap pertandingan Perel selalu memenangkannya. Ia pun sangat diandalkan oleh para tim. Sedangkan SpongeBob telah masuk ke dalam tim pemandu sorak, ia pun terlihat sangat mahir. Si Patrick mulai kewalahan dengan jadwal pertandingan ketika SpongeBob sedang beristirahat mengambil segelas air. Tuan Krab muncul, ia pun memperingatkan SpongeBob agar mempromosikan restorannya. SpongeBob lalu berkata jika ia pasti akan melakukannya saat pertandingan berikutnya. Tuan Krab pun cukup kecewa dengan SpongeBob karena sebelumnya mereka sudah merencanakan hal ini jauh-jauh hari. Berada di sekolah, kini Perel pun menjadi salah satu murid yang sangat populer karena atas prestasinya dalam permainan itu. Kini semua murid sangat mengagumi Perel karena kehebatannya. Dalam setiap pertandingan, ia selalu memenangkannya. SpongeBob yang sedang latihan menyapa Perel yang kini sudah berubah total. SpongeBob merasa jika Perel sudah menjadi orang yang sombong. Tak lama dari itu, sang pelatih menghampiri Perel jika ia sangat khawatir dengan pertandingan pada malam hari ini. Perel meyakinkan bahwa mereka pasti akan memenangkan pertarungan ini lagi. Lalu sang pelatih menunjukkan lawan mereka yang mungkin saja menjadi musuh terberat dalam pertandingan yang akan diadakan nanti. Dikarenakan diketahui seluruh tim pemain itu telah ditahan di sekolah selama beberapa dekade dengan postur tubuh yang sangat gila. Diperlihatkan rekaman para pemain itu yang benar-benar bermain dengan sangat brutal dan barbar hingga menyebabkan lawannya cedera parah, bahkan sampai menyebabkan meninggal. Sang pelatih menyarankan mereka menyerah saja dalam pertandingan kali ini demi keselamatannya. Meski sudah diingatkan, namun Perel tak menghiraukannya. Dia meyakini pasti akan menang dalam pertandingan ini. Kini Perel benar-benar sudah menjadi bocah yang sombong. Malam pun tiba, pertandingan akan segera dimulai. Semua orang bersorak-sorak mendukung Perel. Sedangkan ketiga lawannya baru saja tiba, tubuh ketiganya diikat karena saking berbahaya. Lalu petugas itu langsung membuka kunci borgol lalu pergi dari sana karena ketakutan. Kemudian ketika tim itu langsung melempar mobil bus itu hampir mengenai Perel dan timnya, hingga mobil itu pun meledak hebat. Sang pelatih kemudian memberikan semangat kepada para timnya meski nasib mereka pasti akan berakhir dengan sangat menyedihkan. Namun ia berusaha tetap optimis pasti timnya akan berhasil. Perel dikejutkan dengan tim lawan yang ternyata sudah menyiapkan jebakan ranjau di lapangan. Perel pun mulai menyemangati para timnya, pasti mereka bisa melewatinya, namun tak disangka semua timnya malah pada kabur karena tak berani harus menghadapi orang-orang yang brutal itu. Perel kemudian langsung membawa mereka kembali ke posisi masing-masing meski itu sangat berat bagi rekan-rekannya. Sementara itu terlihat Tuan Krab yang memberikan semangat terhadap putrinya. Dia sangat yakin bahwa Perel pasti akan memenangkan kejuaraan lagi. Tanpa terduga ternyata ada bapak-bapak dari salah satu lawan mereka yang sudah aki-aki karena sudah bertahun-tahun tidak pernah naik kelas. Tuan Krab pun heran karena si aki-aki itu masih saja sekolah padahal umurnya sudah tua. Dia yakin jika sang putri bisa mengalahkan tim lawan, Tuan Krab pun bertaruh jika dia menang, maka si bapak itu harus memberikan uang. Namun sebaliknya jika Tuan Krab kalah, ia harus memberikan 3 Krabby Patty kepada semua para penonton. Tentu taruhan itu langsung disepakati.
Tuan Crab marah karena SpongeBob telah berbicara sembarang, namun SpongeBob mengatakan agar Tuan Crab tenang, karena mereka memiliki Pearl, pemain yang sangat hebat, jadi tidak perlu khawatir dengan taruhan ini. Seperti biasa, si Patrick jadi penyiar gadungan lagi untuk memeriahkan acara pertandingan ini, sedangkan penyiar aslinya masih berusaha masuk ke dalam karena pintunya dikunci. Ketika peluit pertandingan dimulai, tim lawan langsung menendang bola dengan sepatu besi serta alas sepatu diberi benda lancip, hingga bola itu menembus tubuhnya sampai bolong. Pearl pun kegeser saat menerima bola itu, lalu setelah semuanya pemainnya pada jatuh berguguran, kini giliran Pearl yang langsung dikeroyok ramai-ramai, hingga membuat seluruh tubuhnya jadi gepeng. Akhirnya setelah mendapatkan kejadian itu, Pearl sadar bahwa dirinya terlalu percaya diri dan sombong. Ia pun kemudian memberikan motivasi kepada rekan-rekannya yang sudah tak berdaya itu. Pertandingan berikutnya kemudian dimulai lagi, terlihat tim lawan mulai melakukan serangan beruntun yang meruntuhkan pertahanannya. Bahkan Pearl saat itu hampir pingsan saat dirinya menabrak dua sepatu raksasa yang ada di depan. Sehingga membuat Tuan Crab kecewa serta pelatih yang tak sengaja jatuh mengenai bom hingga meledak. Di sini semua rekan-rekannya berguguran satu persatu, hanya menyisakan Pearl. Bahkan tak hanya itu saja, si petugas pengukur datang untuk membuat peti mati, karena Pearl sudah tak ada harapan lagi melawannya. Mentalnya mulai terguncang, ia sangat ketakutan harus berhadapan dengan lawannya. Hingga saat itu datanglah SpongeBob yang langsung menenangkan Pearl bahwa ia harus tetap berani melawannya. SpongeBob kemudian menyetel musik keceriaan yang telah diajarkan oleh neneknya. SpongeBob juga langsung menggunakan pakaian neneknya dan memberi motivasi kepada Pearl bahwa dia harus menjadi diri sendiri. Setelah dapat pencerahan itu, ia pun mulai mendapatkan kepercayaan dirinya lagi. Di sini, Pearl mulai memegang bola, ia harus menjadi seorang bintang. Ia juga selain suka dengan permainan ini, ia masih suka menjadi pemandu sorak. Terbukti, Pearl bisa melewati musuh-musuhnya tanpa kesulitan sama sekali. Kini lawannya yang sangat kewalahan menghadapi Pearl yang sangat lincah serta sangat kuat. Ranjau yang sebelumnya sudah dipasang justru malah mengenai orang-orang yang memasang ranjau bom itu. Lalu untuk yang terakhir kalinya, hal itu membuat Tuan Crab sangat terharu dengan perjuangan dari anaknya. Untuk yang terakhir kalinya, Pearl langsung menerobos pertahanan musuh. Terbukti tidak ada satu lawan yang berhasil mencegahnya. Hingga Pearl pun berhasil menumbangkan kaki raksasa dengan memasukkan bola ke gawang. Sayangnya meski Pearl sudah berhasil melewati semua rintangan, namun tetap saja skor mereka sangat jauh dengan skor tim para penjajah itu. Sehingga tentunya tim Pearl pun kalah telak, sedangkan Tuan Crab pun harus memberikan ratusan Krabby Patty kepada para penonton, karena dia telah kalah taruhan yang disepakati. Sang pelatih hanya tinggal kepalanya saja, berusaha menguatkan Pearl. Di sini sang pelatih mengatakan jika ini merupakan skor terbaik saat melawan tim jahat. Nantinya tahun depan mereka akan bertanding lagi, sedangkan terlihat SpongeBob yang dikejar-kejar oleh siswi perempuan, karena ternyata yang bisa menjadi pemandu sorak harus berasal dari sekolah itu sendiri. Dan SpongeBob bukanlah seorang siswa dari sekolah tersebut. Di akhir cerita, si penyiar asli sedang memasang dinamit untuk meledakkan tempat itu, namun saat itu si Patrick telah selesai acara dan mendorong si penyiar asli masuk ke dalam, sehingga terjadilah ledakan besar yang membuat si penyiar itu langsung membuat tubuhnya gosong. Hai guys, pada suatu hari yang memperlihatkan ibu si Patrick yang sedang membuat adonan kue, lalu menuangkan adonan itu ke wadah. Setelah semuanya selesai, kemudian langsung dimasukkan ke dalam oven. Namun karena wadah kue itu dijajarkan sampai panjang hingga oven itu tidak muat. Namun tetap saja dipaksakan, dan di sini hal yang paling nikmat yaitu menjilat sendok bekas mengulek adonan tersebut. Si Patrick yang melihat jika menjilat sendok sangat nikmat, ia pun segera menghampiri sang ibu. Meski si Patrick saat itu sedang tertidur, namun dia bisa merasakan aroma bau dari adonan kue yang dimaksud. Si Patrick kemudian segera pergi ke dapur dan meminta ibunya agar segera memberikan sendok itu. Namun ternyata sang kakek juga sama-sama menginginkannya. Disinilah si Patrick dan si kakek tidak ada satupun yang mengalah demi mendapatkan sendok tersebut. Mereka berdua akan berlomba-lomba siapa yang layak memilikinya.
Di sini sang kakek mengajak si Patrick untuk bermain kontes saling menatap. Hal itu tentunya membuat ibu si Patrick terkejut karena terakhir kali saat mereka berdua mengadakan kontes saling menatap, tidak ada yang selamat. Si Patrick pun langsung menerima tantangan itu mengingat dia masih muda jadi mungkin saja bisa mengalahkannya. Sang ibu berusaha mencegah mereka berdua, sang kakek langsung menyuruhnya agar diam. Padahal sang ibu telah menawarkan mereka akan membuat lagi kue dengan jumlah yang sangat banyak. Sebagai pria sejati, mereka berdua tetap melanjutkan pertandingan saling menatap mata itu meski risikonya sangat berbahaya guys. Sebelum kontes saling menatap mata dimulai, Squidina langsung melatih sang kakek berolahraga pada kedua matanya. Sedangkan kedua mata si Patrick juga telah dilatih dengan lompat mata berulang kali agar semakin kuat. Mulai dari latihan pull up, push up, serta berjalan dengan menggunakan mata. Di sini si Patrick dan kakeknya sangat berjuang keras melatih ketangkasan matanya. Tak ada keraguan sedikit pun untuk mengalah, tak hanya itu saja si Patrick juga melatih tinju kedua matanya, sedangkan si kakek berlari dengan kedua mata untuk melatih kekuatan. Hingga setelah beberapa hari latihan dengan sangat keras, kini kedua mata mereka sudah sangat kuat dan terlatih. Singkat cerita, hari pertandingan kontes adu menatap mata dimulai. Di suatu tempat itulah mereka pun mulai mengenakan pakaian ala-ala sheriff. Pertandingannya sangat membuat orang-orang ketakutan. Di sini mereka pun saling bertatap-tatapan satu sama lain. Tak lama datanglah sang wasit ibu Patrick sendiri. Dia menjelaskan bagi siapa yang pertama kali berkedip atau berpaling, itulah yang akan menjadi pemenang dan berhak memiliki sendok yang dimaksud. Di sisi lain terlihat ayah si Patrick yang membawa sendok itu. Kemudian langsung dijilat, beruntung mereka tidak mengetahuinya. Kemudian bekas kue itu dikembalikan lagi ke sendok. Selain itu, sebelum melakukan pertandingan, ia memeriksa apakah ada peserta yang curang dengan memasang tato di kelopak matanya. Dan setelah semua dirasa sudah aman, tidak ada kecurangan di antara mereka, lalu pertandingan pun dimulai. Setelah mereka melangkahkan kaki beberapa kali, si Patrick memulainya terlebih dahulu. Kemudian disusul dengan seorang kakeknya, yang mana ternyata tempat mereka mengadakan kontes di rumah sendiri. Desa itu hanyalah gambar semata karena demi Squidina agar bisa mendapatkan rekaman video yang bagus. Tak hanya itu saja, ternyata Squidina juga mengundang para penonton untuk menyaksikan kontes seru ini. Setelah 5 menit kemudian tidak ada yang bergeming sama sekali sehingga membuat para penonton menjadi bosan melihatnya. Mereka lebih memilih membubarkan diri dari tempat itu. Let's go, kids. Saat itu sang kakek senang karena melihat mata si Patrick yang hampir berkedip. Ia kemudian menggoda si Patrick bakalan kalah lagi dalam perlombaan kontes ini. Mata si Patrick sudah tak kuat lagi menahan rasa kantuk yang sangat luar biasa. Namun ia tetap bertahan demi mendapatkan sendok itu. Si kakek pun langsung kesal, kemudian terdengarlah suara ketukan pintu yang terdengar keras. Hal itu membuat si Patrick langsung kaget dan pada akhirnya si Patrick berhasil mengatasi kantuknya. Lalu mereka pun segera turun tangga sembari saling melototi, kemudian membuka pintu. Ternyata mereka telah kedatangan neneknya Squidward, yang mana si kakek langsung segera mengusirnya untuk pergi. Nenek Squidward kemudian menjelaskan kedatangannya ingin pergi kencan bersama dengannya. Mendengar hal itu si Patrick sangat senang, karena dengan begitu pasti dia yang akan menjadi pemenang dalam kontes ini. Ia pun mengejek kakeknya berulang kali. Tentu hal itu membuat sang kakek pun murka. Ia pun langsung mengganti pakaian khusus kencan. Namun kali ini bedanya si Patrick juga dibawa ikut bersama mereka. Sepanjang jalan mereka tak henti-hentinya melakukan serangan saling menatap demi kemenangan. Singkat cerita, pergi ke bioskop untuk melihat film kisah percintaan. Nampak terlihat sangat jelas sekali si nenek tidak begitu menyukainya, dikarenakan si Patrick ada di depannya yang sedang melakukan kontes tatap mata. Si Patrick yang melihat ada popcorn kemudian langsung memintanya. Si nenek tua itu berusaha mencegahnya karena dia yang membeli popcorn itu. Namun tetap saja tangannya mulai mencari popcorn itu lagi, apalagi kedua matanya tidak melihat posisi popcorn tersebut. Sehingga tangan si Patrick malah masuk ke dalam tas lalu mengambil kunci dan langsung memakannya tanpa tahu jika itu bukanlah popcorn. Kemudian saat itu si nenek terkejut setelah mendengar suara SpongeBob, padahal itu merupakan bunyi jam milik si Patrick. Ia pun baru teringat setelah mendengar alarm jam itu karena ia sendiri ternyata sebelumnya sudah memiliki janji bersama dengan SpongeBob untuk bertamu. Mau tidak mau ia pun harus segera pergi. Di sini sang kakek pun menyuruh si Patrick agar pergi saja. Dengan begitu ia akan menjadi pemenangnya.
Namun si Patrick langsung marah kepada sang kakek. Ia pun meminta agar sang kakek pergi bersama dengannya untuk bertemu dengan SpongeBob. Terpaksa sang kakek menyetujuinya dan kemudian mereka berdua pun pergi meninggalkan nenek tua itu. Singkat cerita, terlihat SpongeBob yang sedang menunggu si Patrick di tempat wahana hiburan. Ketika mereka datang, si Patrick malah membawa orang lain untuk bersenang-senang. Karena pada saat itu memang si Patrick tidak melihatnya sama sekali, lalu ia langsung masuk ke dalam setelah membayarnya. SpongeBob berusaha memberitahu jika itu bukan dirinya, namun sudah terlambat. Ketika SpongeBob ingin masuk ke dalam, ia pun tidak diperbolehkan masuk karena harus membayar terlebih dahulu. SpongeBob bilang jika dia tidak memiliki uang sama sekali untuk masuk ke dalam wahana. Si penjaga itu mengatakan alasan dia menghentikan SpongeBob dikarenakan setiap hari Jumat tiket masuk gratis. Dia pun menyuruh SpongeBob untuk mengembalikan uang si Patrick kembali, namun karena SpongeBob pada saat itu sangat senang, ia pun kelupaan lagi sehingga si petugas itu langsung menilep uang tersebut. Singkat cerita, terlihat saat itu lagi-lagi mereka masih tetap bertahan dengan kontes itu. SpongeBob tiba dan langsung membawanya pergi naik roller coaster bersama. Namun saat itu si petugas langsung melarang si kakek pergi naik roller coaster karena sangat berbahaya mengingat usianya sudah tidak muda lagi. Di sini seperti biasanya si Patrick mulai memanfaatkan situasi itu dan memberitahunya agar si kakek menyerah saja. Dengan tekad yang kuat meski sudah diperingatkan berkali-kali, namun si kakek tetap saja ingin naik roller coaster. Karena ditinggal pergi, si kakek langsung mengeluarkan sepatu khusus kemudian langsung segera mengejarnya hingga sampai ke pucuk. Ia pun senang karena bisa mengejarnya guys. Bertepatan dengan itu, roller coaster itu meluncur ke bawah dengan kecepatan tinggi hingga menyebabkan setengah jambul si kakek nyangsang di tongkat panjang. Kereta itu pun berhenti, si Patrick menyuruh si kakek agar menyerah saja, si kakek pun tak ingin kalah darinya. Dan pada akhirnya membuat kereta itu terpental ke belakang, mereka pun melayang-layang di udara membuat si Patrick dan si kakek saling berputar. Mereka benar-benar sangat keras kepala meski situasinya pada saat itu sangat kacau. Mereka tidak menghiraukannya karena seperti biasanya ingin memperebutkan juara untuk mendapatkan sendok tersebut. SpongeBob yang sadar jika sebentar lagi mereka akan terjatuh, lalu memutuskan untuk berpamitan terlebih dahulu dengan meniup tubuhnya agar bisa melayang di udara. Lalu mereka terjatuh ke rumahnya sendiri. Sampai malam pun tiba, mereka berdua tak henti-hentinya melakukan kontes bertatapan mata. Perdebatan terjadi lagi, mereka berdua mengatakan jika mereka akan terus begadang sampai bertahun-tahun. Perdebatan terjadi lagi, mereka berdua mengatakan jika mereka akan terus begadang sampai bertahun-tahun. Si Patrick tidak ingin mengalah kepada kakeknya. Begitupun dengan si kakek, dia tetap bertahan agar bisa mendapatkan sendok tersebut. Dari waktu ke waktu, hari mulai bergonta-ganti dari Senin sampai Minggu, bahkan berbulan-bulan sampai pergantian musim datang, mereka masih saja melakukan hal yang sama. Hingga membuat si Patrick berjenggot, sementara itu si kakek yang mulai berkurang usianya, jam pun mulai telah rusak tidak sanggup bertahan lagi. Bencana gunung laut datang menghancurkan seluruh kota Bikini Bottom. Kemudian dimulai kembali era kota Bikini Bottom bangkit, namun zaman berubah lagi, kota itu hancur karena pesawat UFO. Sering berjalannya waktu, kota Bikini Bottom pun telah menghilang, tidak ada peradaban sama sekali. Yang ada hanyalah mereka berdua saja di sini guys. Si Patrick kemudian menawarkan perdamaian kepada si kakek, namun ia menolak perdamaian tersebut, mereka harus bertarung habis-habisan. Hingga sampailah meteor raksasa menghantam bumi hingga membuat bumi hancur berkeping-keping, tetapi mereka masih bisa bertahan dan kini berada di luar angkasa. Si Patrick pun akhirnya sadar jika perselisihan mereka berdua tidak akan pernah selesai. Hal ini sebelumnya pernah dikatakan oleh ibunya. Di sini si Patrick dan si kakek setuju jika mereka akan berdamai dan nantinya juga tidak ada lagi yang bisa mendapatkan sendok karena wujudnya sudah tidak ada lagi. Ditambah hanya mereka berdua yang masih hidup di planet ini meski sudah menua, mereka akhirnya bersalaman dan melakukan perdamaian, lalu mengusap kedua mata karena selama berabad-abad hanya melek saja guys. Hingga disinilah secara tiba-tiba saja sendok itu muncul kembali yang membuat si Patrick dan si kakek berebut kembali. Namun bedanya kali ini makhluk alien juga ingin memperebutkan sendok ini. Awalnya si kakek menantang makhluk alien itu untuk kontes mata, namun ternyata ia begitu ketakutan saat melihat mata makhluk alien itu sangat banyak. Dan di akhir cerita mereka berdua pun segera pergi dari planet luar angkasa meninggalkan sendok itu.
yang kemudian film pun berakhir guys.